Oke, jadi karena sebelumnya kita sudah membahas soal dari nomor 1 sampai nomor 5, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal dari nomor 6 sampai nomor 10. Oke, kita langsung mulai aja. Oke. Nah, ini soal nomor 6. Soal itu berbentuk dalam bahasa Inggris. Jadi kita coba bacakan dulu ya soalnya. The problem of scarcity and spikes in cooking oil price has emerged since the end of 2021. Even though the government has issued policies to overcome them, until March 2022, cooking oil scarcity is still found. One of the policies carried out is by way of A, the government buys cooking oil on the market to reduce the amount of cooking oil in circulation. B, the government distributes cooking oil for free to the poor with aim of increasing purchasing power for other needs. C, the government sells cooking oil to consumers at a price lower than a market price. D, the government buys cooking oil on the market to reduce the amount of cooking oil in circulation. Oke, jadi kan dari yang sudah saya bacakan tadi ataupun yang bisa kita lihat semua, ini opsi A dan opsi D itu dia sama. Yaitu the government buys cooking oil on the market to reduce the amount of cooking oil in circulation. Sebelum kita masuk ke dalam opsionalnya, kita akan coba terjemahin dulu nih pengertian dari soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini, the problem of scarcity and spikes in cooking oil price has emerged. Jadi apa? Ada suatu masalah kelangkaan, yaitu naiknya harga minyak makan sejak dari akhir tahun 2021. Jadi ada kelangkaan minyak makan. Nah, hal itu juga terjadi dari akhir tahun 2021 dan harganya itu terus meningkat. Meskipun si pemerintah ini sudah melakukan kebijakan untuk mengatasinya, tapi sampai Maret 2022, kelangkaan minyak makan itu juga masih ditemukan. Nah, jadi kebijakan apa yang dapat mengatasi hal tersebut gitu. Jadi di sini itu tentang kelangkaan. Kan kita udah belajar tuh kelangkaan tuh. Ingat nggak ketika kemarin kita udah belajar kelangkaan? Kelangkaan itu apa? Adalah kondisi di mana kebutuhan kita yang tidak terbatas, sementara alat pemenuh kebutuhannya itu terbatas, kelangkaan. Nah, kelangkaan itu pasti identik dengan naiknya harga barang yang langka tersebut. Ya kan? Makin barang itu dia banyak jumlahnya, maka barang itu harganya tidak naik gitu. Tapi semakin barang itu sulit kita temukan, maka barang itu dia harganya akan semakin tinggi ataupun naik ya. Nah, jadi kebijakan yang bisa untuk mengatasi kelangkaan minyak makan itu gimana? Udah menglanjut. Nah, kita ini opsi nomor A. Pemerintah itu dia membeli minyak makan di dalam pasar untuk mengurangi jumlah minyak makan yang ada di sirkulasi itu. Gimana nih? Pemerintah dia membeli minyak makan di pasar untuk mengurangi jumlah minyak makan. Menurut kalian benar apa enggak? Sementara di sini minyak makannya itu sedang mengalami kelangkaan. Salah ya? Jadi yang opsi nomor A itu tidak benar. Berarti opsi A dan D karena itu sama, berarti salah. Pemerintah dia nggak mungkin mengurangi jumlah minyak makan yang beredar di pasar, sementara minyak itu sendiri dia sudah langka. Yang B, the government distributes cooking oil for free to the poor with aim of increasing purchasing power for other needs. Jadi bilang pemerintah ini dia mendistribusikan minyak makan secara gratis kepada kaum miskin dengan tujuan untuk menaikkan purchasing power, untuk menaikkan kemampuan ataupun daya beli itu kepada orang lain. Nah, sementara kan kalau misalnya terjadi kelangkaan di pasar, itu kan tidak hanya terjadi kepada kaum-kaum yang miskin saja kan, tapi dia dari segala kalangan kayak gitu. Nah, dari segala kalangan itu berarti dia tidak hanya tertujukan kepada kaum-kaum miskin aja kayak gitu. Berarti ya opsi nomor B itu dia juga kurang tepat. Yang C, pemerintah dia menjual minyak makan kepada konsumen dengan harga yang lebih murah daripada
yang ada di pasar. Itu gimana? Jadi kalian tahu nggak sih ketika lagi kelangkaan minyak makan itu ketika awal-awal COVID, nah itu kan susah nih minyak makan harga mahal, pasti kan bisa merasakannya karena memakainya juga merasakannya gitu. Nah, mau selangka apapun minyak makan, tapi kan minyak makan itu kan adalah suatu barang yang pokok gitu. Mau nggak mau kita tuh masak tetap pakai minyak makan. Kan nggak mungkin nih makan yang goreng sesuatu itu pakai lilin kan. Nggak ada alternatif lain dari minyak makan gitu. Jadi mau nggak mau dengan harga mahal pun mama kan tetap harus membeli minyak makan tadi. Nah, jadi salah satu kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi si minyak makan itu yang langka itu gimana? Pemerintah tuh dia menjual minyak bersubsidi dari pemerintah yang itu dia dijual kepada pasar dan harganya itu lebih murah daripada minyak-minyak yang ada di pasar lainnya kayak gitu. Nah, kalian tahu nggak ada minyak namanya itu minyak kita. Minyak kita itu adalah minyak dari pemerintah dan harga itu jauh lebih murah daripada minyak-minyak yang ada di pasar seperti Bimoli, seperti Sania dan sebagainya gitu. Nah, jadi itu salah satu alternatif kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Jadi jawaban nomor 6 yang tepat itu adalah yang C. The government sells cooking oil to consumer at a price lower than the market price. Jadi pemerintah menjual minyak makan lebih murah daripada yang ada di pasar. Nah, ini juga termasuk dari bentuk subsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Ini dia. Kan? Nih, tentang kelangkaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Dari data jenis usaha, suku bunga, dan expected rate of return berikut ini. Jadi di sini ada data jenis usaha, suku bunga, dan expected rate of return. Oke. Jadi di sini tuh kan kalian bisa lihat nih, ada suatu tabel yang itu dia menunjukkan jenis-jenis usaha yang seperti catering, sablon, dan laundry. Dan dari jenis usaha ini, yaitu berapa tingkat bunganya dan berapa bunga yang diharapkan untuk kembali gitu. Berapa kira-kira pengembalian yang diharapkan ataupun keuntungan yang diharapkan. Nah, ini tuh mengenai materi apa? Ini masuk ke dalam materi investasi. Jadi, sebelum kita membahas tentang soal ini tadi, ini kan kalian bisa lihat nih, ada catering, sablon, laundry. Itu dia ada tingkat bunganya 12%. Dan kenapa dia ada yang keuntungannya itu berbeda-beda? Karena kan setiap usaha pasti keuntungannya itu berbeda-beda ya. Nah, jadi kita akan bahas tentang materi investasi terlebih dahulu. Investasi itu apa? Kan pernah dengar nggak investasi? Investasi itu kan sesuatu yang kita keluarkan kan. Kalau kita ingin melakukan investasi, otomatis kita mengeluarkan uang. Benar nggak? Benar kan? Nah, jadi investasi itu adalah pengeluaran yang kemudian akan memberikan pengembalian barang ataupun modal dalam perekonomian dalam periode tertentu. Jadi investasi itu adalah pengeluaran yang kita keluarkan, tapi suatu saat pengeluaran itu dia akan kembali kepada kita, entah itu dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk modal. Nah, dia dalam periode tertentu. Misal nih kita berinvestasi kepada suatu usaha nih, ada teman kita yang buka toko, kita investasi uang kita 10 juta. Nah, pada akhirnya ketika si teman kita ini mendapatkan keuntungan per bulannya, kan dia akan memberikan uang kepada kita, berarti kan modalnya kembali lagi. Nah, itu dikatakan sebagai investasi. Ini dia. Dan investasi ini dia tuh adalah pengeluaran terbesar kedua setelah konsumsi. Jadi ketika seseorang ataupun individu itu dia mendapatkan pendapatan, nah dia akan menggunakan pendapatan itu kepada dua hal, yaitu pendapat untuk konsumsi dan tabung, yaitu kalian bisa lihat sini ya, Y sama dengan C tambah S. Yang artinya itu apa? Pendapatan sama dengan konsumsi dan tabungan. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan pendapatan, dia akan menggunakan pendapatannya itu untuk memenuhi konsumsinya, untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau misalnya nih, kebutuhan dia itu sudah terpenuhi semuanya, tapi uang itu ada lebih, dia akan bawa uang itu kemana? Dia akan bawa uang itu menjadi tabungan. Nah, oleh karena itu, investasi itu dikatakan sebagai pengeluaran terbesar kedua setelah konsumsi. Dan motif utama seseorang melakukan investasi itu sudah pasti untuk mendapatkan keuntungan. Kalau misalnya orang itu nggak dapat untung, dia nggak akan mau melakukan investasi. Nah, gitu kan. Fungsi investasi itu sendiri sama dengan I besar sama dengan F buka kurung I kecil. Itu maksudnya apa tuh? I besar itu adalah invest dan I kecil itu adalah interest rate ataupun interest. Interest itu apa? Bunga. Jadi
Investasi sama dengan faktor tingkat bunga. Kenapa investasi sama dengan faktor tingkat bunga? Karena faktor utama yang mempengaruhi investasi itulah tingkat bunga. Yang mempengaruhi seorang ingin melakukan investasi atau tidak itu adalah tingkat bunganya. Nah, jadi tingkat bunga itu merupakan biaya dari investasi. Tingkat bunga itu apakah dalam investasi itu adalah biaya dari investasi. Kan ketika kita melakukan investasi itu ada biayanya kan? Nah, biaya itulah disebut sebagai tingkat bunga. Jadi makin tinggi biaya dalam investasi, orang itu makin nggak mau dia melakukan investasi. Nah, oke. Fungsi tersebut merupakan gambaran bahwa faktor utama yang mempengaruhi investasi adalah tingkat bunga. Makanya investasi sama dengan tingkat bunga. Dan investasi itu dia ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Dan itu bisa kita di opsi soal tadi kan, itu ada interest rate dan expected rate of return. Jadi kedua hal ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama itu ada tingkat bunga ataupun interest rate. Interest rate. Ataupun tingkat bunga. Nah, tingkat bunga itu dia itu memiliki korelasi yang negatif kepada investasi. Kenapa dia korelasinya negatif? Negatif itu kan artinya satu naik, satu turun. Satu turun, satu naik, ya kan? Dia itu tidak searah. Itu dikatakan sebagai negatif. Nah, korelasi negatif tingkat bunga itu yaitu apabila tingkat bunga meningkat, maka investasi akan menurun. Kenapa? Karena kan biayanya tadi kan besar kan, otomatis orang tuh nggak mau melakukan investasi. Kenapa? Orang tuh bakal berpikir cicilan yang bakal ditanggung oleh produsen ataupun perusahaan itu bakal lebih besar. Dan itu akan memiliki resiko si perusahaan ataupun produsen yang melakukan investasi tersebut akan mengalami kerugian. Kayak gitu. Makanya korelasinya itu negatif. Tapi investasi dan inflasi itu dia korelasinya itu positif. Maaf ya, korelasi antara tingkat bunga dan inflasi itu dia positif. Kenapa? Makin terjadi suatu inflasi. Inflasi itu apa? Kenaikan harga barang secara terus-menerus. Ya kan? Itu dikatakan inflasi. Misal harga barang itu naik dia. Dan barang-barang itu dia makin mahal. Itu dikatakan sebagai inflasi. Nah, inflasi itu ketika dia meningkat, maka tingkat bunganya dia akan meningkat juga. Kenapa? Karena kan ketika terjadi inflasi kan, berarti kan itu kan barang-barang lagi mahal tuh di pasar. Otomatis kan kita sebagai konsumen kan kita butuh uang lebih banyak. Jadi orang-orang tuh bakal mempunyai niatan untuk menarik uang dari bank. Sehingga si bank itu dia akan mencegah hal tersebut dengan meningkatkan tingkat suku bunga. Sehingga masyarakat itu dia tidak tarik uang di bank. Jadi untuk mempertahankan dana yang ada di bank, nah orang tersebut si bank tersebut dia akan menaikkan tingkat suku bunganya. Sehingga korelasi antara tingkat suku bunga dan inflasi itu dia akan positif. Nah, habis itu dia ada keuntungan yang diharapkan ataupun expected rate of return. Jadi keuntungan yang diharapkan itu juga akan menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang itu melakukan investasi atau enggak. Ya pasti kan tadi kan sudah saya jelaskan nih, investasi itu motif utama orang melakukan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau orang nggak dapat untung, orang nggak mau melakukan investasi. Nah, kegiatan investasi itu dilakukan dari mana kita bisa tahu nih usaha ataupun investasi yang ingin kita lakukan itu untung atau rugi. Nah, kita akan melakukan suatu kayak studi kelayakan. Kita pelajari itu. Apakah kira-kira nih ke depannya usaha itu dia akan maju apa enggak? Apakah investasi ini akan memberikan keuntungan apa enggak? Kalau misalnya iya, maka si perusahaan ataupun produsen dia akan melakukan investasi. Tapi kalau enggak, ya mereka enggak akan mengambil risiko dan tidak melakukan investasi. Selanjutnya ada peningkatan teknologi. Semakin teknologi itu canggih ataupun teknologi itu meningkat, otomatis kan semakin biaya dari suatu usaha itu ataupun suatu produksi itu akan ditekan ataupun biaya itu akan turun. Kan makin canggih nih, yang harusnya ada mesin yang sebelum ada mesin ini dia harus mempekerjakan ada 5 orang, tapi semenjak ada mesin cukup 1 orang yang mempekerjakan. Itu biaya produksinya akan ditekan kan. Nah, otomatis keuntungan yang bisa didapatkan itu lebih besar sehingga peningkatan teknologi itu akan meningkatkan keinginan seseorang untuk melakukan investasi. Makanya umumnya nih kalau investasi itu dilakukan kepada usaha-usaha yang sekiranya teknologinya itu sudah meningkat kayak gitu.
Habis itu ada pajak. Pajak itu kan dia mempengaruhi kan biaya, seperti yang sudah kita bahas di penawaran kemarin. Pajak itu dia mempengaruhi biaya. Nah, karena pajak itu dia akan menambah biaya produksi, otomatis itu akan menurunkan investasi karena seseorang itu merasa keuntungannya akan berkurang. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Kita lihat lagi nih di soalnya. Berdasarkan tabel di atas, maka kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. Nah, tadi kan ini kan ada tingkat bunga kan? Jadi catering, sablon, laundry itu tingkat bunga sama-sama 12%. Biaya kita melakukan investasi itu 12%. Dan keuntungan yang diprediksikan untuk kembali itu ada 15%, 10%, dan 12%. Kira-kira nih dari ketiga usaha catering, sablon, dan laundry, usaha yang akan memberikan keuntungan itu yang mana? Sudah pasti usaha yang keuntungannya itu lebih besar daripada tingkat bunga, yaitu yang catering, kayak gitu. Catering dan yang kayak laundry ini dia nggak untung nggak rugi, sedang-sedang aja gitu. Tapi kalau yang sablon ini dia rugi gitu. Tingkat bunganya aja 12%, sementara keuntungannya itu 10%. Ibaratnya kayak kita kan mau buka usaha sablon nih, kita pinjam uang di bank. Nah, cicilan kita tuh 12% dari jumlah total cicilan kita. Sementara pengembaliannya itu cuma sampai 10%. Ibaratnya kalau tingkat bunganya itu 3 juta, sementara yang kita dapatkan cuma 2 juta. Rugi kita kan? Nah, itu adalah penjelasan dari tabel yang di atas ini. Maka di opsinya gimana tuh? A. Membuka usaha catering berpotensi menguntungkan karena hasil yang diharapkan lebih besar dari tingkat suku bunga. D. Membuka usaha laundry akan memberikan kelebihan keuntungan sebesar 12% dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. C. Membuka usaha sablon lebih menguntungkan daripada usaha laundry. D. Membuka usaha catering paling tidak menguntungkan daripada membuka usaha laundry. Apa nih? Ada yang angkat tangannya? Oke, ini kira-kira jawaban nomor 7 apa? Coba kalian buat di kolom chat jawabannya apa. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh dihidupkan aja speakernya atau mau ditanya di chat juga boleh. Nomor 7 kira-kira jawabannya apa? Ya, ada yang udah jawab nih 1 orang. Yang lain gimana? Oke, jelas ya? Ini benar nih, teman-teman kita semua di sini jawabnya A. Nggak ada yang jawab selain A. Dan jawabannya itu memang A. Membuka usaha catering itu berpotensi menguntungkan karena hasil yang diharapkan lebih besar daripada tingkat suku bunga. Hasilnya lebih besar kan 15% daripada 12%. Berarti jawabannya itu adalah yang A. Oke, sampai sini sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, jelas ya. Berarti ini kita lanjut yang soal nomor 8. Oke. Fungsi konsumsi Habibie ditunjukkan dengan persamaan C sama dengan 100.000 tambah 0,80Y dalam rupiah. Besarnya konsumsi Habibie apabila memiliki tabungan sebesar 120.000 adalah, jadi tanya nih, jadi diketahui berapa jumlah konsumsi si Habibie, tapi dalam bentuk fungsi. Nah, sementara yang ditanyakan oleh soal itu berapa konsumsinya setelah dia punya tabungan sebesar 120.000. Jadi, ini tuh masuk ke dalam materi konsumsi dan tabungan serta pendapatan. Ketiga hal tersebut, pendapatan, konsumsi, dan tabungan itu adalah hal yang saling berhubungan. Yang kayak udah saya jelaskan tadi kan, Y sama dengan C tambah S. Y sama dengan C tambah S. Jadi pendapatan sama dengan konsumsi tambah tabungan. Ya kan? Nah, jadi kita bisa mengetahui tabungan seseorang itu berapa, itu dari si konsumsi dan si pendapatannya. Sementara ini konsumsinya itu berapa? Setelah si Habibie ini dia punya tabungan sekian-sekian. Gitu. Nah, cara kita menjawab soal ini itu gimana? Ini masuk ke dalam materi fungsi konsumsi dan tabungan. Jadi fungsi konsumsi itu adalah fungsi yang menyatakan hubungan konsumsi dengan pendapatan, sementara fungsi tabungan adalah fungsi yang menyatakan hubungan tabungan dan pendapatan. Jadi ini ada nih kan fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi ini dia fungsi itu apa? Untuk mengetahui hubungan pendapatan dan konsumsi. Yang tabungan juga gitu. Hubungan tabungan dengan si konsumsi. Ini adalah rumus yang tadi kita udah lihat kan. Y sama dengan C tambah S. Nah, sementara kalau rumus C, A tambah BY,
S sama dengan min A tambah 1 kurang B, Y. Nah, gitu. Kalau misalnya ini ada rumus-rumusnya. Kita jelaskan dulu yang C. C itu udah jelaskan. C, konsum. Artinya konsumsi masyarakat. Y itu adalah pendapatan. S itu adalah saving ataupun tabungan masyarakat. A yang kalian lihat di sini, yang A dan min A sama aja. A itu adalah konsumsi otonom. Konsumsi otonom itu adalah konsumsi yang dikeluarkan sekalipun pendapatan kalian itu 0. Misalnya kan nggak punya uang sama sekali, tapi kan tetap membutuhkan konsumsi kan. Nah, itu dikatakan sebagai konsumsi otonom. Mau segimanapun kita nggak punya uang, kita tetap butuh yang namanya makan. Ya kan? Itu dikatakan sebagai konsumsi otonom. Konsumsi yang terjadi ketika Y sama dengan 0 ataupun pendapatan sama dengan 0. Sekurang-kurangnya konsumsi kita ketika kita nggak punya uang. Nah, itulah konsumsi otonom tadi. Yang B ini adalah MPC, sementara yang 1 kurang B itu adalah MPS. B itu MPC itu apa? Marginal propensity to consume, yaitu tambahan konsumsi akibat bertambahnya 1 unit pendapatan. Jadi yang dikatakan MPC marginal. Marginal itu kan adalah pertambahan 1 unit konsumsi ketika pendapatan kita itu bertambah 1 pendapatan. Jadi gini, pendapatan kan itu nambah nih 1. Konsumsi kan gimana tuh? Bertambah apa enggak? Nah, kalau bertambah itu gimana bertambahnya? Itu dikatakan sebagai MPC, marginal propensity to consume. Nah, sementara kalau NPS itu juga bertambah 1 unit pendapatan kalian. Tabungan kalian gimana? Bertambah enggak? Nah, itu dikatakan sebagai MPS, marginal propensity to save. Sehingga rumus untuk mencari MPC itu bisa kayak gini. 1 kurang MPS ataupun 1 kurang MPS atau sama dengan delta C per delta Y. Perubahan konsumsi dibagi dengan perubahan pendapatan. Nah, di situ baru kita mengetahui MPC-nya itu berapa. Tambahan konsumsi kita itu berapa ketika 1 unit pendapatan kita itu bertambah. MPS juga gitu rumusnya. Delta S per delta Y. Atau 1 kurang MPC. Kenapa ini, Kak? Rumusnya itu 1 kurang MPC, 1 kurang MPS. Karena MPC dan MPS itu ketika ditambah dia itu sama dengan 1. Jadi 1 kesatuan. Nah, sementara di soalnya kita lihat nih, besarnya jumlah konsumsi jika tabungan itu sebesar 120. Sementara yang kita ketahui itu baru C-nya kan, 100.000 tambah 0,80 Y. Yang ditanya itu C di saving 120. Nah, kira-kira cara jawabnya gimana nih? Apa yang harus kita cari terlebih dahulu? Kan ditanya itu C-nya kan? C-nya yang ditanya. Nah, tapi setelah ada perubahan S. S ini di mana kita bisa gunakan? S ini bisa kita gunakan untuk di bagian Y. Ya kan? Lihat nih, Y sama dengan C tambah S. Nah, disinilah kita masukkan si S tadi. Berarti kan kita buat nih, Y sama dengan C tambah S. C-nya kan tadi nih, 100.000 tambah 0,80. Y tambah 120.000. Masukkan S-nya, 120.000. Nah, sehingga nanti hasilnya dapat Y sama dengan 220.000 tambah 0,80 Y. Nah, Y-nya kita geser di sebelah yang Y juga, kita kurangi dia. Nah, Y kurang 0,80 Y sama dengan 220.000 sama dengan Y 1.100.000. Nah, dari kita cari yang kita hubungkan nih C tambah S, dapatlah dia nominalnya itu 1.100.000. Nah, sekarang kan udah dapat nih C-nya, udah dapat Y ya kan? Tinggal kita masukkan ke dalam fungsi si C tadi. Y-nya udah dapat. Nah, tinggal kita masukkan aja. Yaitu C sama dengan 100.000 tambah 0,80 dikali 1.100.000. C sama dengan 100.000 tambah 880.000. C sama dengan 980.000. Sehingga diketahui konsumsi yang dimiliki orang tersebut ketika tabungannya 120.000 adalah 980.000. Nah, gitu dia. Dari kan kita tahu dari mana ada pendapatannya, nah, gitu. Jadi cara jawabnya itu seperti itu. C sama dengan 980.000. Ini rumusnya nanti akan saya kirimkan lewat Google Drive aja, biar kalian nggak perlu mencatat juga. Sampai sini jelas nggak? Itu jelas ya. Oke. Ada yang ingin tanya lagi nggak? Oh ya, ini saya mau bilang nih. Dari fungsi C sama dengan 100.000 tambah 0,80 Y. 100.000 ini apa? 100.000 ini adalah konsumsi otonom. Ya kan? C sama dengan A.
Jadi 100.000 ini adalah yang A. A itu adalah konsumsi otonom. 0,80 apa? 0,80 itu adalah yang B, MPC-nya. Y tetap Y. Jadi kan bisa nih, kalau ditanya nih, tanya MPS-nya, bisa nggak kita cari MPS-nya? Bisa kan? Kan kita mengetahui MPC-nya berapa. MPC itu yang 1,80. Jadi biasanya kalau di soal konsumsi ini, dia nggak selamanya ditanya tuh berapa konsumsi ketika tabungannya itu 120. Bisa jadi itu dia berubah-ubah. Nah, yang perlu kalian lihat tuh adalah rumus ini aja, jangan sampai lupa. Gitu. Dari fungsi C ini kita bisa tahu MPS-nya itu berapa. Itu. Jelas ya? Yang penting kalian ingat aja ini rumusnya. Ini sebelumnya yang nggak mute suaranya itu saya izin mute ya. Udah berapa saya mute? Oke, jadi jawabannya itu adalah 980.000. Isilah dengan angka tanpa titik dan koma. Jadi nanti kalian jawab tuh jangan pakai titik dan koma. Langsung ya 98.000. Yang jelas ya? Kalau jelas, berarti kita bisa lanjut ke soal nomor 9. 9 ini dia adalah materi tentang indeks harga. Kita baca dulu soalnya. Perhatikan beberapa pernyataan tentang indeks harga di bawah ini. 1. Angka indeks harga dapat dijadikan standar ataupun pedoman untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu. 2. Angka indeks harga menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi atas harga pada pasar-pasar prima. 3. Indeks harga merupakan petunjuk ataupun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara umum. 4. Indeks harga pedagang besar dapat memberikan gambaran ataupun tren dalam perdagangan di tingkat eceran. 5. Indeks harga konsumen adalah ukuran statistik yang dapat menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran dan jasa yang diminta oleh konsumen dari waktu ke waktu. Pernyataan di atas yang benar adalah, jadi kayak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanya tuh pernyataan yang benar tentang indeks harga. Indeks harga itu apa? Ini dia. Indeks harga adalah perubahan harga barang dari waktu ke waktu yang dicatat dan dihitung rata-ratanya. Jadi harga itu kan dia tidak stagnan ya, dia akan berubah-ubah nih harga. Nah, harga itu dia dicatat dan kemudian itu dia dilihat rata-rata perubahan harga itu berapa. Itulah yang dikatakan sebagai indeks harga. Nah, indeks harga itu untuk apa kita mencatat perubahan harga itu, Kak? Apa kita tahu rata-rata itu berapa? Ya, itu adalah untuk sebagai alat ukur yang kemudian dia akan menjadi petunjuk dalam perekonomian negara. Dan itu dia berfungsi nggak cuma bagi pemerintah aja, tapi juga bagi pelaku usaha. Nah, dan dia juga dapat bisa menjadi alat ukur inflasi ataupun tingkat ekonomi. Apakah tingkat ekonomi di suatu negara itu sudah berkembang ataupun terjadi inflasi, itu bisa dilihat dari indeks harganya. Kan inflasi tadi kan adalah kenaikan harga secara terus-menerus ya kan. Nah, kita bisa mengetahui barang terjadi inflasi atau enggak itu dari kenaikan harga barangnya, dan kita lihat itu dari indeks harganya. Ternyata harganya itu dia naik ya, berarti terjadi inflasi. Dan indeks harga itu dia ada macam-macamnya. Dia umumnya itu ada dua, yaitu ada IHK dan IHP. IHK itu adalah indeks harga konsumen, IHP adalah indeks harga produsen. Indeks harga konsumen itu dia itu melakukan pencatatan, pengukuran, perhitungan harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam periode tertentu. Jadi dicatat, diukur, dihitung rata-ratanya dari barang yang dikonsumsi oleh si rumah tangga, konsumen. IHK itu dia berfungsi untuk apa? Mengetahui kondisi inflasi ataupun deflasi. Deflasi itu apa? Kebalikan dari inflasi. Harga barang itu turun terus. Nah, habis itu sebagai patokan indeks upah ataupun tunjangan. Jadi tunjangan PNS nih, itu dari mana diketahui? Itu dari indeks harga juga, ya kan? Tunjangan karyawan, penentuan APBN, dan lain-lain. Gitu. Jadi APBN itu juga anggaran pendapatan belanja negara, itu juga salah satu faktor untuk menentukan APBN itu adalah indeks harga. Habis ada IHP, indeks harga produsen.
Itu dia menggambarkan perubahan harga di tingkat produsen untuk menentukan harga grosir dan harga eceran. Jadi kan pernah lihat tuh kan ada harga grosir, ada harga eceran. Atau kalau cewek-cewek nih, kan pernah lihat nggak di e-commerce gitu. Kenapa di Shopee, itu kalau kita beli skincare, itu di official store-nya itu harganya itu mahal. Kenapa ketika kita beli di tangan keduanya itu lebih murah? Karena dia tuh ada harga grosir dan harga eceran. Nah, pada umumnya, si brand itu dia akan mengeluarkan harga ecerannya, harga yang mahal gitu. Tapi dia akan memberikan harga murah kepada reseller-resellernya gitu. Itu yang disebut sebagai harga grosir dan harga eceran pada IHP, serta penyusunan neraca ekonomi, IHP dan IHK. Ini bisa dipahami ya. Coba kalian baca lagi kalau misalnya apa yang saya sampaikan terlalu cepat. Kita lihat nih. Oh iya, indeks harga produsen itu juga dikatakan sebagai pedagang besar. Indeks harga pedagang besar itu sama aja. IHP produsen ataupun IHP yang pedagang besar tuh dia sama. Dari opsi 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira pernyataan yang benar tuh yang mana? Coba kan jawab. Ayo dong, dijawab. Ini saya tunggu kalian menjawab dulu ya, ada beberapa orang. Supaya ini pembelajaran juga interaktif, nggak cuma saya aja. Anggap juga sekali latihan gitu. Nabila udah jawab. Selain Nabila gimana nih? Nggak apa-apa loh kalau misalnya yang kalian jawab itu belum benar. Di sini kita nggak dapat kayak nilai-nilai gitu. Gina jawabannya B, Nazila jawabnya B, Abrar jawabannya C. Ini siapa nih? Oppo A12. B, B. Jadi umumnya pada jawab yang B. Oke ya, kita lihat nih. Opsinya 1-1. Ada yang jawab B dan ada yang jawab C. 1, 3, 4, 2, 3, 5. Oke, nomor 1. Angka indeks harga dapat dijadikan standar atau pedoman untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu. Benar apa enggak? Benar ya. Jadi, indeks harga itu dia dapat dijadikan pedoman untuk kita tuh melakukan perbandingan harga, ya kan? Kan pada dasarnya kan indeks harga tuh dia mengukur tingkat harga yang berubah, ya kan? Nah, jadi yang opsi nomor 1 itu benar. Nah, yang 2, angka indeks harga menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi atas harga pada pasar-pasar primer. Benar apa salah? Jawabannya itu kurang tepat. Di mana bagian yang kurang tepatnya itu? Ada di pasar-pasar primer. Jadi dia tuh perubahannya itu tidak hanya di pasar-pasar primer, tapi di keseluruhan. Yang 3, indeks harga merupakan petunjuk ataupun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara umum. Benar apa enggak? Benar ya. Pertumbuhan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi itu adalah pendapatan negara yang bertambah dari seiringnya waktu. Jadi dia negara itu dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi kalau misalnya pendapatan negaranya itu dia meningkat. Nah, kita bisa lihat itu dari indeks harganya juga kayak itu. Karena kalau indeks harga itu semakin tinggi, apakah yang akan terjadi ataupun dari harga itu kan kita bisa lihat kira-kira pendapatan yang didapatkan satu negara itu gimana, sehingga dia bisa dijadikan sebagai indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara umum. Jadi yang 3 benar. Yang 4, indeks harga pedagang besar dapat memberikan gambaran tren dalam perdagangan di tingkat eceran. Gimana? Pedagang besar itu apa? Pedagang besar itu produsen kan, IHP. Nah, jadi IHP itu dia bisa memberikan gambaran juga kepada pedagang. Ingat kan, indeks harga itu dia tidak hanya memberikan manfaat ataupun menjadi pedoman bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat seperti kita, gitu. Ataupun kepada pihak-pihak swasta. Jadi, indeks harga produsen dapat memberikan gambaran ataupun tren dalam perdagangan di tingkat eceran. Kan dia kalau di dalam produsen tuh dia ada yang eceran, ada yang grosir kan.
Nah, jadi yang 4 itu jawabannya benar. Yang nomor 5, indeks harga konsumen adalah ukuran statistik yang dapat menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu. Nah, kalian gimana nomor 5? Oh, indeks harga konsumen itu dia kepada seluruh perubahan harga, nggak cuma harga eceran, ya kan? Tapi juga oleh harga grosiran. Jadi ini ada kontak kuncinya di harga eceran. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang B. Jadi tepat yang 1, 3, dan 4. Oke. Sampai di sini udah jelas? Oke, kalau misalnya sudah jelas, ini akan kita lanjutkan. Nomor 10. Ini dia ada tentang bunyi ayat Al-Quran ya. Al-Quran menjelaskan bahwa sikap dan perilaku terhadap orang lain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Bunyi ayat Al-Quran yang menjelaskan pentingnya hal tersebut. Jadi di sini di soal itu dia tentang perilaku kita itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Mengentaskan atau apa? Mengatasi kemiskinan, ya kan? Nah, berarti ini adalah materi tentang pertumbuhan ekonomi. Kita lihat di sini. Nah, yang dikatakan pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan dalam pendapatan nasional, ya kan? Tanpa melihat apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertambahan penduduk, dan apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonomi yang berlaku atau tidak. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu dia hanya melihat pendapatan nasional itu dia bertambah atau enggak. Pendapatan itu apa? Pendapatan negara kan? Pendapatan nasional. Nah, apabila pendapatan itu dia bertambah apa enggak? Apakah pendapatan itu dia meningkat atau enggak? Tanpa dia lihat nih, apakah masyarakatnya itu dia bertambah atau enggak? Apakah strukturnya itu ada yang berubah enggak di dalam masyarakat? Dia cuma lihat secara pendapatan itu nominalnya bertambah atau enggak. Itu dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi. Maka ya pertumbuhan ekonomi itu dia berbeda dengan pembangunan ekonomi. Kalau kita pikir secara logis nih, pertumbuhan itu kan dia tumbuh, berarti dia kan naik kan? Nah, dia naik. Itu dikatakan tumbuh. Sementara pembangunan itu apa? Itu dia dibangun suatu benda, tapi kita memperkuat strukturnya, gitu kan? Kalau konsep pertumbuhan dan pembangunan. Itu juga dia di dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan itu berarti dia hanya dilihat pendapatan negara itu dia meningkat ya. Sementara kalau pembangunan itu apa? Dia itu diperkuat lagi negara itu. Enggak cuma nominal pendapatannya aja yang bertambah, tapi dilihat juga dari segi-segi yang lebih luas, seperti perubahan sosial, ataupun kelembagaan masyarakat, budaya, ataupun segi dari kemasyarakatan lainnya. Jadi kalau pembangunan itu dia melihat kesejahteraan masyarakatnya juga. Masyarakatnya itu bagaimana, sejahtera enggak meskipun pendapatan itu bertambah. Nah, itu dikatakan sebagai pembangunan. Jadi dia tuh lebih luas lagi lanjutnya dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Itu perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jangan sampai ketukar gitu. Ingat aja, kalau pembangunan berarti kan dia dibangun, berarti kan struktur itu dibuat lebih kokoh. Dikokohkan itu apa? Artinya masyarakat itu diperhatikan kesejahteraannya. Gimana dengan masyarakat itu? Tingkat kesehatannya apakah baik? Nah, itu kan dinamakan dengan kesejahteraan kan? Sementara kalau pertumbuhan ekonomi itu dia lebih kepada perhitungan secara nominal. Kita balik lagi. Nih, terdapat beberapa faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Jadi ada faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada tanah dan kekayaan alam. Jadi itu juga bisa meningkatkan pendapatan nasional kan, tanah ya kan, itu kan memiliki peluang untuk mendapatkan pendapatan. Habis itu ada mutu penduduk dan tenaga kerja. Jadi makin bagus mutunya berarti kan makin bisa melakukan produksi output yang lebih banyak, yang lebih berkualitas outputnya. Barang dan jasa yang dihasilkan tuh banyak dan berkualitas. Nah, jadi mutu penduduk dan tenaga kerja ini juga dia akan mempengaruhi pendapatan negara. Pendapatan negara itu apa? Pendapatan seluruh masyarakat di Indonesia. Misal nih, di dalam grup ini ada 19 orang. Berapa orang nih pendapatan masing-masing dari kita? Nah, itu dihitung dia sebagai pendapatan negara.
Tapi saat ini belum bisa dihitung sebagai pendapatan negara. Kenapa? Karena kita masih belum memiliki pendapatan. Gitu. Kalau jajan yang diberikan oleh orang tua itu tidak termasuk dari pendapatan. Yang dikatakan pendapatan apabila itu adalah balas jasa ketika kita melakukan suatu hal. Balas jasa. Kan kita nggak melakukan apapun nih. Kita di rumah cuma duduk-duduk belajar aja. Tapi orang tua kita kasih jajan. Itu berarti bukan pendapatan. Kecuali kalian bekerja. Berarti kan kamu melakukan suatu hal, ada balas jasanya. Itu yang dikatakan sebagai pendapatan. Jadi nggak semua dana dari masyarakat itu dihimpun sebagai pendapatan nasional. Kayak itu. Balik lagi ke faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Barang-barang modal dan teknologi, ya kan? Jadi makin tinggi modal dan teknologi, pertumbuhan ekonomi ataupun pendapatan nasional itu dia akan semakin meningkat. Ada manajemen dan kewirausahaan, sistem sosial dan sikap masyarakat serta luasnya pasar. Luasnya pasar itu apa? Jadi pasar itu dia memang udah ada target konsumennya gitu. Makin luas dia, makin berpotensi memiliki pendapatan yang lebih banyak. Quran suratnya nih, coba kalian lihat nih. Yang opsi A, kira-kira ini ayat Al-Quran apa dan membahas tentang apa? Coba kalian baca dulu. A, B, C, D-nya. Yang A dulu. A ini ada yang tahu nggak? Quran surat apa dan dia membahas tentang apa nih? Dia membahas tentang apa nih? Quran yang opsi nomor A. Itu adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kalau kita lihat terjemahannya, ini ada Abral Azizi menjawab. Itu menjelaskan tentang orang mukmin itu bersaudara. Benar ya? Terima kasih Abral sudah menjawab. Ini ya. Artinya itu ini, sesungguhnya orang-orang mukmin itu dia bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Yang opsi B itu adalah Quran surat Al-Furqan ayat 63, yaitu artinya dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi maksud dari Quran surat Al-Furqan ini apa nih? Tentang kerendahan hati gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang jahil sama kita harus sabar, kita mengucapkan kata-kata yang baik. Itu yang dimaksud dengan Quran surat Al-Furqan ayat 63. Yang C, Quran surat Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di atas bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi tentang anjuran untuk tidak boleh menjadi sombong dan angkuh. Yang D itu Quran surat Al-Isra ayat 37. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Tentang larangan untuk tidak boleh berbuat sombong. Jadi nih, yang paling tepat itu opsi A, B, C, D tentang perilaku kita terhadap orang lain yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu apa? Yang paling masuk akal. Ya, yang paling masuk akal itu adalah yang A. Di antara yang B, C, D. B ini dia tentang apa nih? Rendah hati. Rendah hati sudah pasti kan tidak membahas tentang perilaku kita terhadap orang lain kan. Dan dia tidak meningkatkan pertumbuhan. Apalagi tentang Luqman ini dan Al-Isra. Itu tentang larangan ataupun anjuran kita tidak boleh bersikap sombong dan angkuh. Udah jauh sekali dari pembahasan itu kan. Nah, berarti yang paling tepat itu adalah yang Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu dia bersaudara. Maksud dari katanya bersaudara ini seperti apa? Kita sesama muslim itu adalah bersaudara, sehingga kita harus melakukan hubungan ataupun silaturahmi yang baik. Nah, dari hubungan yang kita lakukan ataupun kita bina dengan baik dengan sesama mukmin lainnya, itu kan berarti mengenai perilaku terhadap orang lain. Yang mana dari interaksi itu bisa jadi ada suatu kegiatan muamalah ataupun kegiatan transaksi, ya kan? Nah, itu dia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oke, pembahasan kita dari soal 6 sampai 10 itu udah selesai. Apakah sekiranya ada yang ingin ditanyakan kepada saya kembali? Ini saya bentar ya. Saya
Kalau misalnya nggak ada, nanti saya kirim linknya. Link videonya juga. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Atau udah semuanya udah jelas nih? Hari ini pembahasan kita tuh sampai soal nomor 10. Udah jelas semuanya? Boleh, yang nomor 6 ya? Bentar ya. Nomor 6. Oke. Nomor 6 ini adalah soal yang pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan satu orang yang cepat bingung, buat aja gitu terjemahannya apa gitu. Oke, ini jadi ada yang nomor 9, ada yang nomor 6. Kita bahas yang nomor 6 dulu ya. The problem of scarcity and spikes in cooking oil price has emerged since the end of 2021. Even though the government has issued policies to overcome them, until March 2022, cooking oil scarcity is still found. One of policies carried out is by way of. Jadi ada masalah kelangkaan dan melonjak ataupun naiknya harga minyak makan yang terjadi sejak akhir tahun 2021. Meskipun pemerintah dia sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut, tapi sampai Maret 2022 tuh masih terjadi kelangkaan minyak makan. Kelangkaan minyak makan itu masih ditemukan. Jadi kebijakan apa yang sekiranya itu dapat mengatasi hal tersebut gitu. One of the policies carried out is by way of. Boleh nanti kan? Saya bakal kirim ada link Google Drive, di situ ada videonya juga. Jadi kalian bisa buka videonya ulang dan nanti saya bakal kirim pembahasannya. Cuman kan ini belum saya masukin nih pembahasannya. Jadi nanti kalian update aja gitu. Lihat lagi linknya. Nanti bakal saya perbarui linknya untuk saya kirim pembahasannya. Oke ya. Ini kita lanjut lagi ya soal nomor 6. Jadi kan ini adalah masalah kelangkaan dan naik harga minyak makan. Dan kebijakan apa yang bisa pemerintah lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ini opsi nomor A. Pemerintah dia membeli minyak makan yang ada di pasar untuk mengatasi ataupun untuk mengurangi. Lebih tepatnya mengurangi, reduce itu mengurangi. Untuk mengurangi jumlah minyak makan yang ada di sirkulasi. Yang B, pemerintah mendistribusikan minyak makan secara gratis kepada orang miskin dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli kepada orang lain. Yang C, pemerintah dia menjual minyak makan kepada konsumen pada harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Linknya nanti saya kirimkan di sini. Sebelum berakhir pembelajaran saya kirim linknya. D, pemerintah membeli minyak makan di pasar untuk mengurangi jumlah minyak makan yang berada di sirkulasi. Berarti A dan D itu dia sama kan? Berarti cuma ada 3 opsi lah kita bilang A, B, C. Kira-kira mana nih kebijakan pemerintah yang dapat mengatasi kelangkaan dan melonjaknya harga minyak makan? Kita yang A, pemerintah membeli minyak makan di pasar untuk mengurangi jumlah minyak makan yang ada di sirkulasi tersebut. Menurut kalian benar nggak? Sementara kan kalau kelangkaan, berarti kan minyak makan itu dia jumlahnya itu sedikit dan harganya itu mahal, ya kan? Itu kan dikatakan sebagai kelangkaan. Dan kan dibilang nih spikes in cooking oil, berarti harganya itu dia melonjak deh. Ada melonjakkan kenaikan harga dari minyak makan. Nah, kalau misalnya pemerintah dia membeli minyak makan yang ada di pasar untuk mengurangi lagi jumlah minyak makannya, otomatis apa yang terjadi? Minyak makan akan semakin langka, sehingga opsi yang nomor A itu dia kurang tepat. A ini dia sama dengan yang D. Berarti A dan D itu dia sama aja. Berarti cuma ada 2 pilihan lagi kan, B dan C. Kita ingin B. Pemerintah mendistribusikan minyak makan secara gratis kepada orang yang kurang mampu dengan tujuan untuk meningkatkan daya
beli. Bener nggak? Kelangkaan itu terjadi kepada seluruh aspek masyarakat, nggak cuman kepada orang yang kurang mampu aja gitu. Tapi orang-orang biasa ataupun orang-orang kaya juga mengalami kelangkaan hal tersebut. Harga minyak makan tuh tetap naik gitu, nggak terjadi pada orang-orang yang kaum yang kurang mampu aja kayak gitu. Jadi yang B ini kurang tepat gitu. Apalagi kan dia mendistribusi secara gratis gitu. Itu nggak akan mengatasi kelangkaan minyak makan. Nah, yang C, pemerintah menjual minyak makan kepada konsumen dengan harga yang lebih murah daripada harga yang di pasar. Pemerintah dia jual minyak makan dengan harga yang lebih murah daripada yang ada di beredar di pasar. Nah, itu benar. Contohnya itu kayak minyak kita namanya. Kalian pernah lihat nggak kalau kalian belanja atau kalian ke kedai itu ada namanya itu minyak kita. Minyak kita itu adalah minyak subsidi dari pemerintah yang harganya itu lebih murah daripada minyak-minyak yang beredar di seperti kayak Sania, Bimoli, dan sebagainya. Minyak kita itu lebih murah, dia adalah minyak bersubsidi. Yang fungsinya itu apa? Untuk mengatasi kelangkaan dan melonjaknya harga minyak makan tadi. Kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Pemerintah menjual minyak makan kepada konsumen dengan harga yang lebih rendah daripada yang ada di pasar. Gimana nih dengan penanyanya tadi? Udah jelas nggak? Iya, sama-sama. Oke, kita lihat yang soal nomor 9. Ini tentang indeks harga. Indeks harga itu apa? Ini udah pembahasannya kan tadi kan? Indeks harga itu adalah perubahan harga dari waktu ke waktu yang dicatat dan dihitung rata-ratanya. Jadi kan harga itu dia tidak sama itu harga itu segini aja. Dia akan berubah kan, entah dia naik ataupun dia turun. Nah, indeks harga itu adalah perhitungan ataupun pencatatan yang bakal mengetahui harga itu dia gimana rata-rata perubahannya. Nah, itu dikatakan sebagai indeks harga. Yang indeks harga itu dia digunakan sebagai alat ukur yang akan menjadi petunjuk dalam perekonomian negara. Dan itu juga bermanfaat kepada pemerintah dan pelaku usaha. Dan dia bisa menjadi sebagai alat ukur ekonomi dan inflasi. Gitu. Macam-macam indeks harga itu dia terbagi menjadi dua, ada IHK dan IHP. IHK itu adalah indeks harga konsumen, yang mana artinya itulah pencatatan, pengukuran, perhitungan rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam periode tertentu. Jadi dalam satu waktu yang selalu dihitung, dia itu biasa periode tertentu tuh dia 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu, dia tuh akan dihitung tuh, si konsumen itu dia gimana dia mengkonsumsi barang dan jasa. Dicatat, diukur, dihitung rata-rata dari harga barang tersebut. Harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen tadi, ya kan? Nah, itu disebut sebagai IHK. IHK itu dia untuk apa kita catat itu tersebut, untuk apa kita hitung, untuk apa kita ukur. Fungsi itu adalah untuk mengetahui kondisi inflasi dan deflasi. Apakah terjadi kenaikan harga secara terus-menerus ataupun kebalikannya, terjadi penurunan harga secara terus-menerus. Dan itu bisa menjadi patokan kita untuk mengetahui indeks upah atau tunjangan karyawan. Jadi desa gaji karyawan itu dari mana? Dari mana kita mengetahui UMR? Kenapa UMR daerah Banda Aceh, daerah Jakarta, daerah-daerah lain itu udah berbeda? Karena IHK-nya itu berbeda dia antara per daerah-daerah. Jadi IHK tadi itu sebagai patokan sebagai indeks upah ataupun tunjangan karyawan. Dan dia sebagai penentuan APBN. APBN itu apa? Anggaran pendapatan belanja negara. Jadi dalam menentukan APBN itu dia dilihat juga dari indeks harga dan sebagainya. IHP, indeks harga produsen. Indeks harga produsen itu dia juga disebut sebagai apa? Indeks harga pedagang besar, itu sama aja. Dia itu menggambarkan perubahan harga di tingkat produsen untuk menentukan harga grosir dan harga eceran, serta penyusunan neraca ekonomi. Oke, ini dia pengertian dari materi indeks harga. Coba akan baca lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya. Ini gimana nih soalnya? Jadi soalnya apakah ada yang masih dibingungkan lagi nih? Kita lihat nih opsi nomor 1. Angka indeks harga dapat dijadikan standar atau pedoman untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu. Benar apa enggak? Apakah indeks harga itu dia bisa dijadikan pedoman untuk kita melakukan perbandingan dari waktu ke waktu? Benar kan? Indeks harga itu kan adalah pencatatan harga rata-rata dari perubahan harga gitu. Kita mengetahui nih, rata-rata perubahan harga itu berapa. Jadi,
Dari indeks harga ini dia bisa dijadikan pedoman untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu. Ini sesuai dengan pengertian dari indeks harga. Berarti yang satu benar. Yang dua, angka indeks harga menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi atas harga pada pasar-pasar primer. Gimana tuh? Apakah indeks harga dia menunjukkan perubahan yang terjadi atas harga pasar-pasar primer? Dia benar memang, dia menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar-pasar primer, tapi tidak hanya di pasar-pasar primer saja. Jadi opsi nomor 2 itu dia kurang tepat karena kurang lengkap. Yang tiga, indeks harga merupakan petunjuk ataupun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara umum. Benar nggak? Indeks harga dia bisa menjadi indikator ataupun petunjuk untuk menentukan pertumbuhan ekonomi. Benar kan? Kan dari indeks harga ini kita bisa mengetahui nih pertumbuhan ekonominya seperti apa. Tingkat ekonomi. Jadi indeks harga itu dia dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena dari indeks harga ini kita bisa menilai juga kira-kira pendapatan ataupun penghasilan suatu pelaku usaha itu seperti apa. Jadi indeks harga. Jadi yang tiga ini opsinya itu benar. Yang empat, indeks harga pedagang besar dapat memberikan gambaran atau tren dalam perdagangan di tingkat eceran. Pedagang besar itu apa? IHP kan? Indeks harga pedagang besar itu sama aja dengan indeks harga produsen. Dan dia dapat memberikan gambaran dari perdagangan di tingkat eceran. Kan di dalam pedagang besar ataupun produsen dia itu ada tingkat eceran dan ada tingkat grosir. Dan biasanya tuh kita bisa mengetahui tren ataupun apa yang menjadi barang ataupun produk output yang lagi dibutuhkan masyarakat saat ini yang banyak sekali peminatnya itu dari mana? Itu bisa dilihat dari indeks harga pedagang besar kayak gitu. Jadi yang nomor 4 itu jawabannya benar. Yang nomor 5 gimana? Ini ditanya tentang IHK. Ini IHP, IHK. Ukuran statistik yang menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang. Nah, harga eceran barang ini kan yang diminta oleh konsumen itu dia tidak hanya pada harga eceran barang. Konsumen itu dia bisa minta pada harga grosir ya kan. Konsumen itu kan dia tidak terlepas dari harga eceran barang aja. Ada harga grosir juga. Jadi jawaban nomor 5 itu dia kurang tepat gitu. Dan biasanya petunjuk dari perubahan harga eceran itu dan harga grosir itu dia dimiliki oleh indeks harga pedagang besar, bukan indeks harga konsumen. Sehingga opsi yang paling tepat dari soal nomor 9 itu adalah 1, 3, 4. Gimana yang nanya tadi? Ini ada yang tanya. Ya, sama-sama. Untuk soal KSM tahun ini tuh ada 30 soal. Nanti pokoknya nanti saya akan buat link Google Drive-nya. Ini kalau misalnya udah nggak ada yang mau nanya lagi, ini saya stop sharing, saya kirim linknya. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Pokoknya nanti kan update-update aja. Kan saya ada kasih link Google Drive tuh. Nah, tahu nanti saya buat di link itu juga soal-soal tahun lalu yang bisa kalian pelajari. Nanti. Oke ya. Kalau ini nggak ada yang naik lagi, ini saya stop share. Sebentar saya cari link. Ini perlu diingat ya, ini saya belum upload yang pembahasannya. Tapi nanti akan saya upload setelah ini. Jadi kalian lihat aja dari link itu. Coba lihat di yang ini. Di room chat itu ada saya kirimkan link Google Drive. Jadi kalian bisa simpan dulu sebelum Zoom meeting hari ini tuh berakhir. Kalau misalnya udah di-save, bilang ya. Oke, kalau misalnya nih kalian sudah tidak ada yang ingin tanyakan lagi dan sudah jelas semuanya dan kalian sudah juga